Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali di channel Kang Abu. Iya, mohon. Iya. Dan kali ini kedatangan tamu spesial. Ada Kang Komar. Kang Komar. Satu lagi? Kang Mus. Kang Mus. Nah, kedua orang ini merupakan orang spesial. Ini Kang Komar berprofesi sebagai dulu preman ya? Preman dulu. Preman. Tapi sekarang sudah pensiun. Sudah pensiun sekarang, Sudah alhamdulillah. ya? Sudah insaf pensiun. Alhamdulillah. Oh, dulu berapa tahun jadi preman? Preman itu kalau nggak salah saya ada 15 tahun lah. Hampir 20 tahun. Penguasaan di daerah mana aja itu, Kang Komar? Dulu di Sumatera. Di Sumatera. Di Bangka Belitung. Bangka Belitung. Iya. Dekat dengan itu, apa namanya? Kalau kita gali... Oh, pertambangan emas. Bukan, kita gali kuburan teh apa namanya? Apa tuh? Ada jalan yang mau ke Sumatera itu apa? Toraja. Bukan Apa Toraja. namanya? Bukan, apa lupa lagi lah saya waktu di sana itu. Waktu apa masih bujangan itu waktu itu. Itu terkenal banyak yang malak di sana kan? Iya banyak pemalakan, jamatan itu habis jamatan mana tuh yang panjang itu tuh lah. Batang Komala bukan? Bukan. Apa namanya ya? Saya Memang lupa lagi. pemalak banyak di sana zaman dulu walaupun sekarang juga ya. Jadi 15 tahun itu di Sumatera. 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 Menguasai terminal atau dermaga atau apa? Di terminal. Terminal mana Sumatera? Terminal Bangka Belitung. Bangka Belitung. Iya. Dikuasai aja itu. Dikuasai. Memang awal-awalnya lah lumayan juga resah gitu. Tapi alhamdulillah saya syariatnya pasang badan waktu itu. Pasang badan. Pasang badan. Kalau nggak pasang badan kan rawan. Iya. Gitu. Bukan percaya ke masalah yang diisi, tapi syariat itu harus dijalankan. Harus dijalankan. Karena saking rawannya itu di daerah. Termasuk itu Gelang bahar ini. Gelang bahar itu. Iya, kenangan zaman dulu, sekarang udah patah begini. Tapi udah lama. Tapi sekarang masih dipakai terus. Itu patahnya karena apa itu? Itu kejepit. Oh, Saya kejepit. pinggul kayu. Bukan karena Kelahi, bukan. bukan. Kalau udah kelahi mah biasa gitu. Udah lihai lagi gitu. Kemudian dari Bangka itu pindah kemana tuh? Pindah ke Subang. Ke Subang. Di Subang alhamdulillah gitu. Tahun berapa? Tahun Bang itu? Kalau nggak salah cuma sebentar, hanya 3 tahun lah. 3 di tahun. Subang gitu ya. Jalan Cagak, Sagala Herang gitu. Memang rawan juga dulu mah. Rawannya banyak Subang. banyak pejing luncat, pemalak gitu. Terus dari Subang 3 tahun itu Pulang kampung. ke Garut. Ke Garut. Ya, Insaf ya? Insaf, saya nikah, pensiun. Jadi nikah. preman pensiun itu dari sana ya? Dari sana. Itu tahun berapa? Tahun 91 pulang ke tempat kampung, saya nikah sama orang daerah saya, Bumbulang. Ya alhamdulillah lah insaf sampai sekarang. Ada hikmahnya juga, tapi itu cuma pengalaman waktu bujangan lah. Waktu bujangan. Namanya waktu itu masih keadaan takabur lah gitu. Sekarang kan udah usia begini mah harus tapakur, masanya tapakur gitu. Mantap. Ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya nggak dipakai gambar-gambar, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Pakai tato kan enggak? Enggak. Oh, Karena, coba lihat. Enggak asli. Karena mungkin dulu juga pernah sedikit dengar keterangan juga keterangan ya. sedikit Tidak demi boleh, sedikit gitu ya. Walaupun ya belum menjalankan sembahyang itu. Bukan nggak ingat, wah waktu itu masanya takabur. Tapi adalah kedengaran gitu pepatah sekata dua Jangan kata dari merubah orang ciptaan tua. Allah Iya, gitu ya. nah itu. Makanya alhamdulillah mulus gitu. Cuman gelang bahar ini mah hiasan gitu lah. saja. Hiasan saja gitu. Nah, alhamdulillah setelah pensiun dari preman sehingga jadi preman pensiun. Ya.
Lalu aktivitasnya apa aja? Aktivitas ya alhamdulillah saya di sekarang mah kadang waktu itu ngurus kambing, ternak kambing atau domba gitu. Tani ya Kang. Sampai tani. Kebetulan juga sekarang mah lagi di Yajka FM sekarang. Oh, sekarang jadi penyiar juga. Sedikit iya menghibur Masya Allah, masyarakat gitu. Ini artis pakai jeng juga. Iya. Biasa Luar menghibur biasa. pengersa lah. Jadi masyarakat jangan sampai jenuh, tapi di balik itu ada, karena saya suka Yajka FM itu. Di ujungnya kan ada ini Yajka FM saluran keluarga muslim menuju insan kamil, makanya saya masuk ke sana dipelajari, digeluti gitu. Itu konsep saluran keluarga muslimnya itu gimana? Saluran Jargon keluarga muslim yang ditapakuri oleh saya, jadi kebanyakan yang arah-arahannya siar kan, siar agama, tausiah dan sebagainya gitu. Alhamdulillah manfaat gitu. Di sambil hiburan teh ada manfaat, ada tausiah gitu, baca-baca Quran, dakwah-dakwah dan sebagainya. Alhamdulillah gitu. Tinggal saya duduk sekarang mah gitulah. Oh gitu ya. Jadi radio itu menjadi saluran keluarga muslim ya. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan khususnya gitu di Sebudara. Kemudian target berikutnya menuju insan kamil. Menuju insan kamil ya? gitu. Orang-orang tertentu gitu harus masuk ke sana lah, alhamdulillah gitu. Oh gitu ya. Bagus juga itu. Di daerah mana itu, Pak? Di daerah Pakenjeng. Oh, Pakenjeng. Daerah Pakenjeng, jalur Bungbulang Garut, Pakenjeng itu. Itu udah lama berdirinya? Berdirinya udah hampir 1 tahun lah. 1 tahun. Kalau Masih nggak salah. muda ya? Iya, udah hampir 1 tahun lebih lah kira-kira. Ya mudah-mudahan lebih berkembang gitu. Amin. Dan ke depannya gitu. Dan ya kita daripada menjadi preman lagi. Ya gitu. iya. Masa yang ke belakang di ini lagi. Iya. Sekarang menuju tujuannya pengen husnul khotimah. Gitu. Amin. Masa kembali lagi jadi husnul khotimah. Gitu. Sekarang mah harus gitu. Ngomong-ngomong Kang Komar itu di Yajka FM Gimana? memegang acara apa aja? Kalau sekarang posisi di Sundaan. Oh, Sunda. Tapi insya Allah mau ditingkatkan lagi acara dan sebagainya. Seperti kajian-kajian Quran, ceramah-ceramah dakwah. Terus juga insya Allah ada alam yang dunia alam itu apa? Misteri. Lain, misteri dunia. Misteri dunia. Dunia Seperti misteri. itu. Pengalaman-pengalaman gitu. Oh gitu. Iya, insya Allah mau dibuka kalau nggak salah minggu depan lah. Tiap malam Selasa kalau ini insya Allah. Acara itu mengupas tentang apa? Dunia misteri Mengupas itu satu pengalaman, di samping pengalaman ketemu keanehan-keanehan atau kelainan-kelainan seperti pengalamannya, soalnya seperti begini. Kan namanya manusia memang zaman dulu terbatas. Iya. Sekarang makanya udah rubah, yang merubah itu orangnya bukan alamnya gitu. Kadang kan zaman dulu mah aktivitas teh dibatasi. Dari mulai pagi teh kalau udah menjelang maghrib udah gitu, nggak ada yang aktivitas lagi karena terbatas terangnya lampu gitu. Nah, teknologi sekarang kan udah canggih. Jadi nggak tangtu gitu, nggak tangtu. Sekarang kadang kebutuhan malam ya keluar. Iya. Nah, aktivitas. Makanya di dunia itu waktu kita keluar malam kadang-kadang ketemu keanehan gitu, ada bayangan seperti apa gitu. Ntar lagi bisa berarti acara itu mengupas seputar hal gaib gitu ya, misteri dan sebagainya. Mistik gitu Mistik seperti gitulah, insya Allah. Sedikit-sedikit gitu ada pengalaman. Tapi bukan mendukun gitu ya? Bukan, itu tidak boleh. Memang diwajibkan bertanya hubungan sama makhluk, tapi yang harus jelas gitu. Jangan kita didulukan percaya sama orang tersebut tadi, di belakangnya dilupakan sama yang menciptakannya. Jadi seharusnya harus dulu benar digeluti duluan yang sama yang menciptakan, beres digeluti yang menciptakan, baru
Iya, Dia iya. datangi ciptaannya gitu. Nah, penasaran juga kalau Gimana? berbicara Seperti itu. masalah apa acara dunia, Dunia misteri itu ya. misteri. Contoh gini aja. Gimana? Siap. Tapi ini katanya ya, bukan dari saya tapi katanya, Iya. katanya lagi mungkin. Katanya lagi, iya. Entah dia yang mengalami atau dari Cuma siapa cerita-cerita. gitu ya. Seperti gini, apakah betul atau tidak misalnya suka ada yang bicara kalau udah mau maghrib, istilah Sunda mah kan Iya. sanekala. Sanekala, Nah, sanekala itu apa itu, Kang Komar? Jadi sebetulnya gini, pemirsa, sebetulnya itu cuman simbol siloka. Sepuh-sepuh yang dulu atau yang orang dituakan zaman dulu memang simbolnya seperti gitu. Padahal itu seolah-olah simbol gitu. Yang dimaksud itu kalau kita udah menjelang maghrib, anak-anak harus masuk rumah. Iya. Memang dianjurkan dalam hadis juga kan? dianjurkan. Takut ada sanekala. Padahal sebetulnya bukan itu. Setan sedang jago-jagonya kan? Jago-jagonya keluar kan perubahan antara siang menjelang malam. Mau terbit matahari dan mau terbenam matahari gitu kan dalam hadis. Iya, kan seharusnya kita udah masuk rumah gitu, udah istirahat, menjalankan sembahyang maghrib. Si alam yang berbeda itu bisa dikatakan jin mau keluar aktivitas gitu, karena Termasuk menjelang di masa sekarang walaupun sudah modern ya. iya masih. Cuman perbedaannya cuman yang mengisinya. Misalkan di sini teh dulu mah hutan belantara. Sekarang kan udah kampung-kampung. Sambil bikin rokok ya. Iya, bikin rokok ya, pemirsa lah. Enak juga. Nah, ini alami gitu. Alami ya ini. Alami. Nah, ngomong-ngomong tentang masalah gaib, terutama masalah dunia perjinan gitu. Perjinan, iya. Yang kadang dikatakan oleh orang lain itu juri, sanekala, genderuwo, pocong, dan sebagainya. kuntilanak. Nah, itu keluarga jin seperti apa itu? Jadi yang dimaksud memang semuanya itu memang jin. Jin semuanya ya. Cuman bicara genderuwo, kuntilanak, seperti pocong memang semuanya itu jin. Cuman bentuk yang berbeda, seperti di kita-kita lah. Manusia ada yang kecil, ada yang gede gitu. Kadang hobinya inilah seperti itu. Iya. Beda-beda gitu. Memang si jin itu kebanyakan sebagian besar gitu, sebagian, tapi yang kecil ada gitu. Seperti kencit. Tapi gitu, bentuknya seperti manusia gitu. Memang jauh berbeda. Jauh. Gitu. Memang jauh berbeda. Kadang gambaran gimana ya, mulutnya kadang kayak seperti kerbau gitu. Kadang ada yang bersisik itu si kulitnya karena itu mah bisa dikatakan jin kafir gitu. Terus juga ada yang bau seperti bau bangkai ada gitu. Itu jin. Makanya kadang di lokasi ada yang bau seperti itu. Jin kafir. Jin kafir. Kalau jin Islam enggak gitu. Tapi sebagian gede yang digoda itu jin kafir. Mukanya itu seperti manusia, Enggak, ada perbedaan. Telinganya kayak seperti kelinci gitu, ada mancung ke sini seperti begini tangan. Terus juga tangannya panjang seperti begini. Kalau kita kan segini. Kalau menurut saya kelihatan ada lebihnya ke sini. Nah gitu. Melewati dengkul ini. Ngomong-ngomong Kang Komar, itu hasil pengalaman, analisa, atau memang cerita orang? Dari orang gitu. Memang sedikit demi sedikit kan pernah kejadian pengalaman di waktu itu bukan disengaja. Berarti fakta ya? Iya, fakta. Nggak disengaja. Bukan ecek gitunya? Bukan ecek. Bukan cenah, bukan. Jadi pengalamannya bukan saya mengamalkan ada amalan yang diamalkan. Enggak ngulik dulu lah, berguru dulu. Enggak. Itu mah hiji keanehan gitu. Saya pingsan dulu awalnya gitu. Nggak disengaja. Habis sembahyang Isya, lagi tiduran tapi nggak tidur pulas. Tiba-tiba saya jadi berdua gitu. Yang satu bangun gitu, yang satu tidur, kan aneh gitu.
Nah, gitu. Itu Berarti kita melihat sendiri kasat kita. mata sendiri gitu. Itu mah percaya nggak percaya kan saya yang mengalami, itu memang terserah gitu. Ini mah pengalaman saya gitu. Tapi Waktu enggak kejadian kita memikirkan kita itu udah mati gitu. memang ke situ arahnya karena saya juga takut kok aneh kenapa saya jadi bangun yang satu nggak pengen bangun jadi bangun sendiri gitu. Pas kelihatan kok ini kepala saya, ini kaki gitu, kelihatan mata lagi udah padam gitu. Mulut kayak muka sedikit gitu. Tiba-tiba saya bengong, saya berdiri, kelihatan jasad saya gitu. Kelihatan berbaring gitu. Aneh kan? Kang Komar pikir, saya ini udah mati berarti ya. Awalnya mah nggak ke situ arahnya. Aneh dulu. Lihat jasad saya, lihat lampu, tapi saya normal ini di rumah. Tapi kok kenapa saya jadi dua? Nah, begitu lama-lama pas kelihatan semua rumah, pas ingat, lihat lagi jasad saya. Saya itu mati kata saya. Terus juga bengong saya. Aduh, saya belum nikah, udah mati. Gitu. Oh, sebelum nikah itu? Sebelum masih bujangan. Berarti masih jadi preman itu? Masih premannya. Awalnya dari situ, saya tahun gitu. 91 itu awalnya. Pensiunnya dari situ? Pensiun dari situ. Jadi kebuka pengalaman sendiri. Nah itu ya Allah. Itu. Ya memang itu rahasia pastinya. Rahasia Allah memang. Ada hikmah di balik, ada hikmah di balik kejadian. Itu. Kejadian itu. Ada karena bermanfaat juga apa bagi saya. Ditakdirkan kepada kita itu sudah menjadi skenario Allah gitu kan. Iya gitu, iya benar. Nah, pengalamannya terus gimana? Nah, terus masuk ke alam dikirain teh kemana saya teh. Begitu ngelangkah 3 langkah, selangkah kelihatan saya melirik dulu ke belakang, masih kelihatan, nggak sadar langsung melangkah lagi, melihat lagi ke posisi ke belakang. Tapi nggak diraba tubuh kita itu. Iya sambil diraba-raba begini. Tapi kok ini teh saya itu saya juga gitu jadi 2. Tapi kok bergerak sendiri gitu. Pas 3 langkah keluar nggak kelihatan. Begitu 3 langkah nggak kelihatan jasad. Ya pada akhirnya kok di mana ini alam aneh gitu. Ada gurun-gurun, nggak ada matahari kata saya kayak. Iya. Nggak itu kayak orang kayak di pasar memang ada, cuman nggak ada kendaraan roda 2, roda 4. Kalau kuda itu ada, busur kayak seperti kretek bawa gerobak lah gitu. Kok ini teh rumah-rumah teh kayak nempel di batu, kayak nempel di kayu gitu. Tapi kelihatannya kayak lihat natap wajah saya gitu. Tapi udah dekat nggak melihat saya. Acuh. Akhirnya saya kemana gitu melangkah. Kebingungan juga. Kebingungan kemana nih saya arah. Tapi gak nyasar gitu kemana? Nggak nyasar. Kalau nggak salah itu tahun 91. Mengalami dari jam 9 sampai jam 4 subuh. Dari jam 9 malam sampai jam hampir setengah 4 lah dan awal. Baru saya. Nah, Kang Komar bisa tahu jenis-jenis makhluk gitu. Nah, waktu itu. Wallahu alam yang lain-lainnya cuma saya kelihatan waktu itu seperti itulah. Gitu ada yang kecil, ada yang wajahnya begini gitu. Kayak seperti ada ceweknya gak di? Ada. Oh, ada ya. Memang cantik sih ceweknya. Bawa kan? Cantik. Tapi bukan saya menghina ciptaan yang Maha Kuasa ya. Memang sebagian gede jin itu memang jelek laki-lakinya. Wallahu alam, tapi kalau istrinya cantik-cantik. Pantes. Kalau laki-lakinya memang masihan gantengan manusia. Kalau cantik istrinya memang jin. Cantik. Sebagian ini cantik. Aduh, untung saya nggak nikah di sana. Nah, di alam jin juga ya, sepengetahuan Kang Komar itu. Berarti seperti manusia, ada jin muslim, ada jin kafir gitu ya. Ada musola seperti itu, ada suku. Kalau di kita kan ada suku memang. Sunda, ada suku Jawa. Iya memang suku-suku, bersuku-suku.
Cuman kalau menurut saya nggak kayak seperti di manusia ada berkelahi seperti itu enggak. Enggak. Iya, kalau kafir ya kafir menerima kan si itu mah orang sana mah gitu, bangsa jin. Itu jadi Berarti biasa ada dakwah di di jin masjid juga, gitu. ada. Terus juga kalau orangnya udah tingkatan jinnya memang udah memencilkan dirinya gitu. Ada gitu. Nah, ngomong-ngomong yang misalkan Terus juga ada yang bisa terbang gitu. Ada yang bisa terbang, ada gitu. Nah, benar atau tidak misalkan banyak kan cerita manusia itu melihat jin gitu kan. Yang tadi disebutkan melihat kuntilanak, melihat genderuwo, melihat curi gitu kan. Curi. Dan istilah-istilah yang lain. Apa memang jin itu bisa masuk ke alam manusia? Iya. Dan itu gimana menurut Kang Komar? Jadi begini, apakah betul atau tidak? Kalau memang itu biasanya kewenehan, nggak disengaja gitu, nggak disengaja karena tidak boleh kan dilarang gitu kalau secara aturan. Sengaja gitu si jin itu muncul menemui manusia itu memang tidak boleh secara ini mah gitu. Cuman kalau kewenehan seperti itu makanya kalau lihat jin sekilas bayangan kadang mirip ada siapa itu barusan ada siapa gitu. Itu kalau menurut terkecuali kita mengalami pingsan kayak seperti tadi itu dikarenakan izin Allah bisa keluar, nah itu memang jelas. Kalau sengaja gitu mau kita panggil gitu ya. Jadi semacam ruhul yakdoh kita itu lagi nganjang gitu. Nganjang, nah gitu. Tapi ruhul yakdoh kita bukan ruhul hayat. Iya, ruhul hayat seperti ruhul kudus ya. Jadi kita berarti kalau nggak ada ruhul itu mati ya. Itu mah ruhul hayat. Ruhul hayat itu mati ya. Kalau keluar ruhul hayat mati. Ruhul yakdoh itu kan jiwa kita seperti mimpi. Nah itu iya. Jadi jiwa kita itu jiwa kita seperti mimpi keluar gitu kan napas ada karena kan kalau menurut keterangan itu dalam diri kita itu ada 3 unsur jasad ruh dan jiwa. Nah ruh itu sebagai ruhul hayat, jiwa itu sebagai ruhul yakdoh. Nah, jiwa itu atau ruhul yakdoh itu ya akan mempertanggungjawabkan kita nanti di akhirat. Iya. Dan ruhul hayat itu cek urang mah nyawa ya. Nyawa, iya. Nah, sebagai penggerak jasad, penggerak. itu mah kembali ke Allah kan? Iya. Itu mah kembali ke Allah. Jasad kita kembali ke tanah. Ke tanah. Nah, berarti yang dialami oleh Kang Komar itu semacam kalau saya pahami jiwanya atau ruhul yakdoh ini yang keluar itu karena napas ada napas enggak keluar gitu mengikuti ruh ke sana ruh tadi seperti kata pengersa gitu ya jadi napas ada di sana tapi kalau keluar sama ruhul hayatnya mati nggak bakal bisa pulang. Terus kalau gini misalkan Kang Komar kadang kita barusan saja kadang ketika kita lagi melewati suatu tempat kadang bulu kuduk kita tuh merinding gitu ya. Nah itu apakah tanda-tanda ada makhluk-makhluk seperti itu atau gimana? Ya bisa terjadi karena gini kan tempat itu kan berbeda-beda gitu ya. Situasi lokasi teh kadang berbeda gitu. Auranya. Jadi kan batin yang lebih tahu. Begitu di sini kok ada apa ini? Jadi begitu meyakini menurut hati, pasti kan nyambung sama dohirianya, merinding bulu punduk gitu. Nah yang harus dilakukan oleh kita itu apa tuh? Ya utamanya memang kita percaya yakin, berdoa sama mohon perlindungan sama yang menciptakan, karena manusia lebih mulia tinimbang itu. Tapi dihargai harus gitu, ada diciptakan. Itu. Dan jangan takut sama makhluk. Jangan takut sama makhluk. Termasuk gitu. sama istri. Kita sama istri mah jangan. Yang harus kita takut. Allah satu saja ya. Bukan kampanye nih, satu saja. Satu saja. Sip. Ini mah menurut orang Sunda seperti begitu. Oh gitu. Satu saja. Seru juga ya berbicara
Ya alam itu, sedikit-sedikit pengalaman, sedikit gitu pengalaman. Utamanya. Nah, buat satu saya lagi lah, sendiri. satu lagi ini untuk uji Siap. coba saja. Kadangkala ada yang berbicara orang yang kesurupan itu kesurupan jin katanya. Iya, iya, iya. Apakah betul itu jin bisa masuk ke jiwa Jadi manusia? yang dimaksud itu bukan si jin masuk ke raganya, nempel itu. Karena kan makhluk itu halus, jin kan halus, lemes gitu. Jadi Diamplas gitu ya. jadi bisa mengemudi. Kata-kata misalkan ini Kang Mus misal kemasukan jin, tapi memang jelas bukan rekayasa, bukan kita panggil. Iya. Misalkan akibat terjadi pikiran lemah gitu, hati kemana aja gitu, kurang pas. Bisa juga digoda bangsa jin gitu, dipengaruhi. Jadi di situ juga bukan masuk meraga sukma, nempel, bicara di kemudi. Kang Mus kalau pengen bicara A jadi B, nggak tadinya nggak mau nonjok jadi nonjok gitu. Itu. Kalau di frekuensi mah di doubling. Di doubling, di doubling nggak berfungsi gitu. Frekuensinya nggak Iya. hiji. Ngerempet, Pak, seperti itu ngerempet. Memang iya, memang begitulah mengganggu nanti. Saya tahu. Misalkan tadi ya di 94,9 Iya. gitu kan. Kemudian ada frekuensi lain yang sama di sana. Yang sama ya langsung. Ngegencet gitu. Nah, Ngegencet. kemudian sinyal itu lebih besar gitu. Lebih ya. besar sinyalnya. Jadi bisa menguasai. Bisa menguasai. Nah itu kalau seperti di radio frekuensi seperti itu. Jadi ketutup ini dikarenakan sinyal kecil gitu. Begitu frekuensi yang ini gede ya bisa masuk. Jadi keyakinan tapi nggak bakal masuk gitu. Kalau memang kita keimanannya. Berarti frekuensi benar-benar keimanan kita gitu. harus diperbesar gitu. Diperbesar. Keyakinan sama yang kuasa gitu. Iya. Terima kasih sebelumnya Kang Komat. Ya, sama-sama Pak Atas Ustadz, sama-sama apa pengalaman pengalaman sedikit dan demi sebagainya. sedikit.